Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Kaistreza Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 1900003079. Di sini saya akan praktik seminar proposal pada mata kuliah penelitian sastra dengan judul penelitian proposal skripsi, yakni kritik sosial dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika terhadap pembelajaran sastra di SMA, dan penelitian ini merupakan kajian sosiologi sastra. Bab 1, latar belakang. Judul dipilih karena kritik sosial dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika bisa dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai. Topik dipilih karena untuk mengetahui kritik sosial dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika yang merupakan seorang aktor pelawak dan aktif di bidang entertainment yang memang sering mengupload cerita-cerita untuk dijadikan cerpen sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan anak muda. Kemudian peneliti mengaitkan dengan pembelajaran sastra. Sumber data yakni kumpulan cerpen karya Raditya Dika yang dikemas menjadi teks cerpen dan juga video. Alasan mengaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada bidang sastra yaitu karya sastra cerpen. Ini merupakan pengaitan dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di SMA, dikarenakan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam pembelajaran tersebut. Yang berikutnya yaitu identifikasi masalah. Belum diketahui mengenai kritik sosial pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika. Yang kedua, belum diketahui mengenai berbagai permasalahan yang muncul pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika yang disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat sekarang. Dan yang terakhir, belum diketahui mengenai keterkaitan secara langsung pada kritik sosial dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika dengan pembelajaran sastra di SMA. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti memuat ada dua rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimanakah representasi kritik sosial pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika, dan yang kedua, yaitu bagaimanakah keterkaitan pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika dengan pembelajaran bidang sastra di SMA. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan representasi atau kritik sosial pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika. Dan yang kedua, menjelaskan mengenai keterkaitan pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika dengan pembelajaran bidang sastra di SMA. Manfaat dari penelitian ini ada dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu untuk memperluas hasanah ilmu pengetahuan, terutama pada bidang sastra. Yang kedua, yaitu sebagai bahan pembanding atau referensi peneliti lain untuk melakukan penelitian berikutnya. Yang kedua, yakni manfaat praktis. Memberikan dorongan atau motivasi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sosiologi sastra. Menambah hasanah penelitian kepada pembaca, dan yang terakhir, mengambil nilai positif dan hikmah dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika. Bab 2, kajian yang relevan. Dalam penelitian ini memuat 3 kajian yang relevan. Yang pertama, yakni penelitian yang diteliti oleh Angga Hidayat dengan judul Representasi Kritik Sosial dalam Antologi Cerpen Senyum karya Ahmad Tohari, Kajian Sosiologi Sastra. Yang kedua, yaitu Simalango pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul Legenda Danau Sidihoni di Pangururan, Kabupaten Samosir, Kajian Sosiologi Sastra. Dan yang ketiga, Nababan pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Sosiologi Sastra terhadap cerita rakyat Sionom Budon di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kajian teori. Karya sastra merupakan suatu yang mewakili sebuah pikiran, gagasan, dan pemahaman penciptanya. Setiap guratan katanya yang imajinatif dapat mengandung sebuah permasalahan yang dituju atau menjadi sasaran penciptanya. Ianwa dalam Damono pada tahun 1978 halaman 3 mengemukakan
bahwa pandangan sosial pengarang harus diperhitungkan. Apabila kita menilai karya sastra sebagai cerminan masyarakat, maka dari itulah lewat filtrasi, imajinasi, dan pandangan sosial inilah pengarang mengemukakan pandangan, penilaian, dan gagasan sebagai bentuk kritik terhadap suatu permasalahan. Karya sastra yang tentu menghadirkan konflik adalah salah satunya itu cerpen atau cerita pendek, di mana di sini dalam teori ini yang pertama yaitu ada sosiologi sastra, kritik sosial, sosiologi sastra Ianwat, dan juga terkaitan dengan pembelajaran sastra bahan ajarnya. Kerangka berpikir, di mana dengan judul kritik sosial dalam kumpulan cerpen karya Raditya Dika terhadap pembelajaran sastra di SMA, permasalahannya yakni ada dua, representasi kritik sosial pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika, keterkaitan, dan yang kedua yaitu keterkaitan penelitian pada kumpulan cerpen karya Raditya Dika dengan pembelajaran bidang sastra di SMA, menggunakan teori sosiologi sastra dengan metode deskriptif kualitatif yakni teknik baca catat dan analisis isi konten analisis, di mana keterkaitannya yaitu sosiologi sastra, kritik sosial, sosiologi pada teorinya yakni yang pertama sosiologi sastra, kritik sosial, sosiologi sastra Ianwat, pembelajaran sastra di mana ini dikaitkan dengan bahan ajar di SMA, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Menuju bab 3 mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek dan objek, subjek yakni kritik sosial dan objeknya yaitu kumpulan cerpen karya Raditya Dika. Kemudian dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat dan teknik baca catat. Sedangkan untuk analisis datanya, konten analisis atau teknik menganalisis isi. Disebut juga analisis konten deskriptif adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik sebuah kesimpulan. Sepertinya sekian mengenai proposal skripsi yang sudah saya presentasikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.